belakangan ini tuh emang kayaknya hujan mulu ya, dan aku tuh sempet loh kehujanan. Ini kan kadang-kadang aku kayak penasaran gimana ya caranya kalau lagi musim hujan gini, ini kan bisa nimbulin penyakit gampang sakit. Wow, ini dari mana dokter, kehujanan juga? Tadi hampir kehujanan, tapi untungnya nggak jadi. Untung aku udah bawa beginian. Ini walaupun harusnya sebenarnya pakai jas hujan ya, tapi udah untung lah. Sampai masuk ya. Tadi lupa dimatiin, taruh di depan tadi ya. Nah, oke, ini. Nah, itu pakai handuk dulu aja, pakai handuk dulu. Oh iya, benar-benar. Ini handuknya benar-benar. Pas banget nih, nggak boleh basah ya memang ya, bener sih. Nggak boleh basah, bener. Jaketnya udah dong, jaketnya. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, ini yang pertama kali bener nih. Kita mesti buka jaket dulu supaya apa? Tidak lembab. Nanti bakal ada penyakit atau virus atau bakteri, bahkan jamur yang bisa membuat kita sakit. Makanya orang kadang-kadang nggak basah-basah, kering di badan, jamuran nanti ya. Atau gitu. malah Jadi orang jadi kalau virus. basah nggak boleh. Ya benar. Sebenarnya itu hujan sendiri tidak membuat seseorang sakit secara langsung, tapi dia membuat situasi dan kondisi buat virus, bakteri, jamur itu jadi lebih nyaman. Nah dok, tapi bener nggak sih nih, dari zaman dulu, dari aku kecil, kalau abis kehujanan, mandi dan keramas setelah kehujanan itu bisa mencegah sakit kepala. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Karena kenapa? Yes, karena sebenarnya gini, secara langsung bukan berarti tadi, sekali lagi bukan hujan yang membuat itu dan bukan keramas yang menyembuhkan sakit kepalanya, tapi dia membuat kembali lagi bahwa ini kelembapan di tubuh, terus yang tadi kotor-kotor, yang ada kuman, bakteri ada di tubuh kita tuh diluruhkan semua, dilarutkan. Jadi karena itu bisa lebih bersih buat orangnya. Nah, itu jadi mencegah sakit kepala ya. Benar, dia mengembalikan suhu tubuh kita kembali. Karena ketika kehujanan itu suhu tubuh kita tuh jadi kembali menjadi kacau. Karena soalnya kita jadi lebih dingin dan kita berusaha untuk memanaskan kembali suhu kita. Nah itu dia masalahnya. Jadi ternyata kita tuh suka kalau habis kehujanan tuh sakit, itu biasanya kadang-kadang kita nggak tahu kayak penanganannya harus gimana habis kehujanan ya. Nah tadi kan harus mandi, harus keramas. Nah bener nggak sih dok kalau kita tuh harus ngolesin minyak gosok supaya tubuh kita hangat pasca kehujanan? Ini fakta atau mitos? Yes benar, itu optional. Ini fakta, ini bisa menjadi opsi. Kenapa? Karena kalau kita membuat tubuh kita kembali hangat, tubuh kita kembali men-setting ulang temperaturnya. Ini fakta. Jadi karena itu, kalau kita memang habis kehujanan, kedinginan, bukan hujannya yang menyebabkan sakit, tapi kondisi tubuh kita yang dalam keadaan temperaturnya itu kurang baik, sehingga itu nyaman buat virus ataupun bakteri atau jamur yang membuat kita semakin gampang sakit. Itu masalahnya. Jadi ini bisa kalau kita balurin ke tubuh kita ya. Nah dok, tapi ini apa aja sih nih yang bisa kita antisipasi nih atau kita lakukan setelah kehujanan supaya kita nggak sakit setelah itu? Iya, tadi tadi nggak kebasahan rambutnya, udah pergi mandi tadi ya. Lalu terima kasih udah disiapkan ada teh ya. Iya, bener minum minuman hangat sama makan makanan hangat ya. Itu bisa bikin kita rileks setelah kehujanan. Benar, contohnya ini teh misalnya ya. Teh ini punya zat antioksidan, dia juga punya zat antiinflamasi ya pada beberapa teh tertentu ya. Jadi ini bagus nih kalau misalkan kita, ini kok airnya gimana caranya nih? Jadi fakta ya, kalau misalnya kita habis dari kehujanan, kita tuh bisa bikin rileks gitu ya. Kalau lebih rileks. Hangat. Yes. Jadi kita bisa menghangatkan tubuh ya pemirsa dengan minum hangat atau makan makanan hangat. Baik banget saya. Ini udah aku siapin bakso. Ini alasan ya. Ini nomor 2. Bener kok pinter banget sih nyediain bakso pas lagi lapar. Nah jadi kita mengkondisikan tubuh kita supaya siap dengan protein. Karena tubuh kita ketika kehujanan ini sangat rentan dan rapuh terserang penyakit. Jadi secara langsung itu dia membuat tubuh kita itu menjadi lebih rapuh karena jamur, bakteri, dan virus berkembang biak lebih cepat dalam kondisi kita lembab dan kedinginan. Karena itu ya bagus kita memasukkan kalori dan energi supaya kita tetap bisa sehat kembali ya. Pas jadi banget nih baksonya nih. Ya, pas ya. Iya dong, ada. Ini, tapi mohon maaf ini deket sama aku, jadi ini buat aku ya. Kok ngasihnya nggak niat? Coba lihatin isinya. Nah, nih. ada daging, ya, ada sayuran, juga ada tahu. Tahunya kan tadi saya protein juga kan. Nah, memang ini mungkin mie-nya buat Intan aja, saya ambil proteinnya. Ya, terus kalau misalnya kita udah mandi, udah dibalurin minyak hangat, terus udah gitu kita makan dan minum yang hangat-hangat. Itu biasanya ngapain lagi, dok? Iya, boleh setelah teh hangat tadi bisa campur dengan jahe. Jahe ini juga bagus banget nih. Jahe kan apalagi kalau di depan rumah saya juga ada tanam jahe juga, jadi bisa bikin apapun. Tapi kalau Anda misalkan nggak punya, Anda boleh pakai jahe yang sudah udah dibikin bubuk seperti ini, ya, jadi sudah instan lah ya. Anda boleh campur juga dengan minuman Anda, ya. Oke, nah dokter, ini fakta atau mitos nih? Kan kadang-kadang kalau misalnya aku pergi ke suatu tempat kehujanan, nah aku nggak bisa ganti baju di sana, nggak ada anduk juga. Nah terus kita biarin supaya baju itu sampai nantinya kering lagi. Ini bisa menyebabkan kembung dan masuk angin. Ini fakta atau mitos? Oh ya, ini mitos sebenarnya ya. Mitos. Nah, jadi
kita memang sebaiknya memang tadi sekali lagi tidak membiarkan ini baju ini kering di tubuh kita. Tapi nggak usah terlalu panik juga, kalau terlanjur gimana gini, saya malah jadi sakit. Nanti tambah-tambah karena itu kita punya pikiran udah mau sakit, jadi sakit betulan. Tenang aja, udah kalau udah terlanjur demikian, tunggu sampai pulang mandi, bersihkan badan semua. Lalu ya itu hangatkan tubuh kita dengan tadi makan dan minuman yang hangat-hangat. Maka itu harusnya bisa mencegah kita dari sakit. Jadi ingat, bukan hujannya yang bikin sakit, tapi kedinginan dan tubuh kita. Satu lagi tadi sakit kepala ya tadi juga ya, karena dalam tubuh kita, dalam wajah kita dia ada rongga-rongga sebenarnya. Perbedaan tekanan ini yang menyebabkan kepala kita jadi sakit. Jadi karena itu dengan kita mandi, keramas dengan baik, lalu dengan hangat kembali, maka ini mengurangi tadi perbedaan tekanan tersebut. Jadi kita kembali dengan segar lagi. Coba deh kalau rasa. Iya, kan? Dokter, tapi kan ini kan musim hujan, ini kan nggak bisa dipungkiri ya, ada yang penduduk kita dan masyarakat terkena kebanjiran. Ini banyak banget musibah di beberapa wilayah Indonesia. Nah ini ada tips nggak sih dok, gimana caranya mengatasi kondisi-kondisi kayak gini? Iya, memang kalau bagi orang-orang yang kebanjiran, tentu saja kita harus punya tempat shelter ya supaya kita bisa berlindung dari hujan yang berikutnya, dan juga memang usahakan bagi kita semua kita boleh menyumbang bagi saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran ada pakaian yang kering dan makanan yang cukup dan berusaha menghindarkan dia jadi sakit. Yang penting juga tadi menjaga kebersihan, karena memang kebersihan itu ketika ada air tergenang maka sumber penyakit juga. Ya, jadi ingat, satu tempat shelter yang bisa kering dan terlindung dari hujan. Yang kedua juga makanan dan pakaian yang kering juga. Ya, buat mereka. Tapi dokter, ini kan lagi pandemi ya. Iya. Misalnya kita di rumah ada kebanjiran, rumah kita tergenang. Ini sebaiknya lagi kondisi pandemi kayak gini kita tetap berkumpul di posko atau seperti apa? Atau ada tips-tipsnya nih dokter? Ya benar. Salah satunya adalah itu yang menyebabkan penyakit itu gampang menular. Karena ketika hujan, orang nggak di outdoor, pasti hujan itu kan dalam ruangan. Dalam ruangan pasti mereka dempet-dempetan, sehingga kita dalam jarak napas nih. Jarak napas itu gampang sekali kita menularkan penyakit apabila ada yang sakit. Jadi menjaga orang tetap sehat, dan sekarang di era pandemi tetap kalau memang kita nggak kenal siapa orang lain atau kita ada orang lain banyak, maka pakai masker aja tetap, jaga kebersihan dan usahakan tetap jaga jarak. Oke.